Zen People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir. Selamat datang kembali di sesi Kaizen Talk pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan kita pada siang hari ini. Gimana teman-teman kabarnya di di siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan Kaizen Talk pada siang hari ini yang merupakan kegiatan Kaizen Talk pertama di bulan Maret dan yang pertama juga di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita diperlancar sampai 30 hari ke depan. Baik, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Dan sebelumnya, salam kenal, saya Alaya Firiski yang akan menjadi moderator yang akan membantu kegiatan kita pada siang hari ini di 1 jam ke depan. Nah, teman-teman yang sudah bergabung, boleh dong yuk diramein kolom chatnya. Saya ingin berkenal-kenalan dengan teman-teman yang sudah bergabung. Boleh diketik nama dan alamat daerah teman-teman, daerah domisili teman-teman saat ini di kolom chat agar kita bisa saling berkenalan satu sama lain. Boleh dong yuk diramein kolom chatnya. Nah, cuaca di tempat teman-teman apakah hujan hari ini atau mendung atau cerah? Karena di tempat saya sudah baru reda hujan karena sekarang cuaca lagi labil ya. Kadang siang panas terik sekali, sorenya hujan deras dan di tempat saya dari tadi pagi subuh sampai sekarang baru reda. Jadi di jalanan nih banyak kenangan di jalan, genangan ya, banyak kenangan di jalan. Karena banyak banget plesetan-plesetan yang muncul di FVP saya. Apakah di FVP teman-teman juga sama? Apa kalimat plesetan favorit teman-teman yang relate sama teman-teman boleh juga dicantumin di kolom chatnya. Dan jangan lupa untuk disebutkan nama dan domisili teman-teman. Oke, di sini sudah ada yang berkenalan. Oke, oh ada Kak Ahmad di Cirebon hujan. Wah, hujan deras kah? Dari kapan tuh? Soalnya saya juga di sini hujannya hujan berhenti, habis itu hujan lagi. Ada Kak Rosalia dari Yogyakarta. Halo Kak, ada Kak Muhammad Nasori dari Denpasar. Selamat siang Kak. Ada Kak Nanda dari Cilacap. Wah, jauh-jauh juga nih ya. Cuacanya cerah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman yang sudah bergabung, boleh dilanjutkan untuk sesi perkenalannya di kolom chat dan saya akan melanjutkan untuk ke sesi berikutnya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman yang sudah hadir, adakah yang di sini sudah mengetahui apa itu Kaizen Room? Ada yang sudah tahu apa itu Kaizen Room? Atau ada yang sudah searching dulu nih, sudah nge-stalk kita di Instagram? Jadi ada gambaran. Oke, belum ada. Oke, jadi aku kasih tahu, Kaizen itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya baik. Jadi Kaizen Room ini hadir untuk membantu teman-teman Zen sekalian untuk menjadi solusi perbaikan sumber daya manusia yang dimiliki di setiap lini organisasi, mulai dari korporasi, pemerintah, hingga sekolah dan perguruan tinggi, melalui peningkatan kecakapan dari kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan yang dibutuhkan oleh generasi muda saat ini. Salah satu upaya nyata Kaizen Room dalam pengembangan sumber daya manusia yang baik yaitu dengan memberikan public event yang seperti kita lakukan saat ini, siang hari ini, yaitu Kaizen Talk, yang akan membahas mengenai banyak hal-hal yang terkait pengembangan diri yang bisa teman-teman gunakan dalam dunia kerja. Dan Kaizen Room juga memiliki
public event yang membahas mengenai tentang penggunaan aplikasi digital secara lebih maksimal. Itu ada di kelas Ngerti Digital. Dan nggak kalah seru juga Kaizen memiliki kelas Diginomic. Kelas Diginomic ini membahas mengenai tentang bagaimana mendigitalisasi sebuah usaha atau strategi dan manajemennya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lanjut mengenai Kaizen Room, teman-teman bisa mengunjungi Instagram Kaizen Room di @kaizenroom. Mungkin akan saya kirim link Instagramnya agar teman-teman bisa langsung cek-cek di Instagram. Oke, baik. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang teman-teman. Selamat siang, semoga puasanya lancar di hari ini. Siang hari ini kita ngabuburit bareng, belajar bareng untuk bisa mengasah kemampuan kita juga. Baik, untuk tema kita pada siang hari ini yaitu terkait topik yang sangat relevan dan penting nih bagi kesuksesan perusahaan teman-teman, yaitu mengenai kelola dan bangun keberagaman komunikasi internal perusahaan. Nah, dalam sesi ini kita akan mempelajari, membahas mengenai strategi ataupun tantangan dan praktik yang eh, mampu menciptakan komunikasi yang efektif di lingkungan perusahaan teman-teman. Nah, supaya kelas kita berjalan dengan kondusif, saya akan membacakan beberapa tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan selama sesi kita berlangsung ya. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk mematikan mic atau dalam keadaan mute selama sesi berlangsung, sampai waktu diperbolehkan untuk open mic. Yang kedua, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh banget nih mengajukan pertanyaan di kolom chat, dan pertanyaan teman-teman nanti akan kita bahas bersama-sama di sesi tanya jawab. Nah, yang terakhir, teman-teman boleh banget nih untuk menyalakan kameranya agar kita bisa menciptakan suasana yang lebih interaktif. Baik, itu tadi beberapa tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan selama kelas berlangsung, agar kelas kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, sebelum saya menyambut dan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, saya ingin share video terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, tadi di video sudah di-spill narasumber kita untuk siang hari ini dan sudah ada bersama kita di room meeting ini yaitu Pak Aidil Wicaksono. Beliau selaku Managing Director dari Kaizen Room. Halo Pak Aidil, apa suara saya terdengar? Oke, Pak Aidil Wicaksono, apakah ada di tempat? Baik, untuk siang hari ini kita akan membahas topik mengenai kelola dan oke, untuk topik kita pada siang hari ini itu mengenai kelola dan bangun keberagaman komunikasi internal perusahaan. Nah, apakah di sini teman-teman adakah yang sudah memiliki usaha? Boleh coba dicantumin di kolom chatnya, apakah memiliki keresahan-keresahan tentang membangun komunikasi yang efektif antar sesama rekan kerja ataupun sesama satu tim. Oke, di Halo, sini halo. ada Mbak Aidil. Halo, Halo, selamat Kak. siang Pak Aidil. Selamat siang, Kak Alia. Sorry ya, aku lagi coba untuk menyesuaikan jaringan karena sinyalnya cukup-cukup unik di sini. Teman-teman, mohon maaf. Hmm, Aku izin Oke, coba. apa lagi di luar atau lagi ada kegiatan lain Pak Aidil? Ya, lagi di kampus nih. Izin ya, aku coba ganti jaringan ya, biar nggak nge-lag ya. Oke, oke, oke.
Oke, baik. Sembari kita menunggu Bapak Aidil mengganti cairingan device-nya agar kelas kita berjalan dengan lancar dan baik, teman-teman boleh banget di kolom chatnya ditulis keresahan-keresahan apa aja sih tentang komunikasi sesama teman boleh, ataupun di lingkungan perusahaan teman-teman. Gimana sih, apakah komunikasi yang teman-teman jalani sudah efektif kah? Sudah mampu menyampaikan pesannya dengan baik untuk diterima dengan lawan pendengarnya. Oke, Kak Muhammad Rangga mempunyai usaha online pengembangan studio. Oke, ini adakah hanya di rumah atau gimana, Kak Maulana Rangga? Berarti remote gitu ya, dari rumah jarak jauh aja. Ke teman-teman yang punya usaha lainnya, Kak Rizky juga, saya punya usaha kecil-kecilan. Insya Allah nanti dari usaha kecil kita bisa bangun menjadi usaha yang lebih maju lagi ya, Kak. Oke, baik. Untuk teman-teman yang memiliki usaha, boleh banget diceritain di kolom chatnya untuk kita bisa sharing-sharing juga. Oke, Kak Muhammad Rangga di sini juga bisnis, oke, streaming YouTube ya. Dan teman-teman lainnya bagaimana? Berarti hanya online ya Kak ya Muhammad Rangga. Seru sekali streaming YouTube di sini. Ada di sini usaha desain dan build construction. Wah, teman-teman apakah memiliki rekan satu tim atau hanya perorangan, dan gimana nih komunikasi yang teman-teman jalani? Karena pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana untuk bisa membangun komunikasi yang baik di dalam perusahaan teman-teman juga. Apakah ada keresahan-keresahan dari teman-teman sekalian di sini yang sudah hadir untuk boleh sharing-sharing? Jika malu boleh, gak apa-apa, kita share-share aja. Oke, di sini sudah ada Bapak Aidil, sudah bergabung Sudah. kembali, Aman, aman Kak Alia. sudah aman. Oke, Semoga sudah aman. kabarnya baik Pak Aidil hari ini. Alhamdulillah kabar baik. Semoga kalian juga teman-teman di sini kabar baik ya. Thank you ya sudah meluangkan Alhamdulillah. waktunya buat discuss sama-sama di sore hari ini. Ya, benar banget. Dan sore hari ini, siang menjelang sore lah ya, kita akan membahas tentang kelola dan bangun keberagaman komunikasi internal perusahaan. Nah, menurut Pak Aidil, silent treatment itu mempengaruhi komunikasi kita di dalam tim nggak sih, Pak? Karena banyak banget nih generasi Z, apalagi mereka lebih memilih silent treatment, nggak mau berbicara. Bagaimana tuh, Pak Aidil? Sebenarnya silent treatment ini adalah kondisi di mana kita coba untuk mengelola komunikasi tapi tidak di depan publik. Jadi treatment-treatment atau bahkan layanan-layanan gitu ya, upaya-upaya yang coba untuk dilakukan tapi nggak di depan publik, dan kayaknya memang tiap generasi punya treatment yang berbeda nih Kak. Ya. Itu yang nanti akan coba kita untuk obrolin sama-sama nih. Kira-kira kondisinya sekarang itu seperti apa ya? Ya, menarik sekali. Benar banget. Pasti setiap generasi dari generasi ke generasi punya cara mereka untuk menyampaikan pesan dan komunikasi mereka masing-masing. Baik, mungkin kita langsung saja nih, Pak Boleh? Aidil. Yuk. Teman-teman sekalian juga udah semangat sambil belajar, sambil ngabuburit. Mungkin saya persilahkan panggung virtualnya, Pak Aidil. Terima kasih banyak Kak Alia. Izin untuk langsung dimulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Semoga suara saya bisa terdengar ya. Saya nggak agak ngurangin volume karena di sini lagi di sekretariat dosen. Suaranya kecil mungkin ya. Oke, saya coba untuk deketin seperti ini ya. Karena nggak bisa kenceng-kenceng juga nih di sini ternyata. Oke, baik Kak Arfi. Semoga sekarang udah aman ya suaranya ya. Sekarang aman. Oke deh. Sip.
Terima kasih banyak sebelumnya, lagi-lagi sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama diskusi tentang treatment-treatment khusus bagaimana sih komunikasi dalam kondisi internal perusahaan itu perlu diupayakan. Karena kami sendiri sebetulnya di Kaizen Room terlibat cukup banyak dari sisi eh, membantu organisasi khususnya lintas generasi ya karena biasanya ada problem-problem statement yang diminta sama teman-teman generasi-generasi sebelumnya untuk bisa berkomunikasi dengan baik sama generasi-generasi terkini sama seperti tadi disampaikan oleh Kak Alia tuh gimana ya sebetulnya dari generasi-generasi muda ini bisa melakukan komunikasi yang baik di internal perusahaan karena ternyata ini nggak hanya tentang siklus atau bahkan salah satu generasinya aja. Ini dibutuhkan adanya kepedulian dan kolaborasi antar generasi. Bagaimana kita ingin melihat sebuah pesan itu disampaikan secara struktural dan tetap memenuhi tujuan yang dimaksud. Tanpa berpanjang lebar, saya izin langsung share screen aja, teman-teman. Bentar ya, mana nih? Nah, buat teman-teman di sini, mau tahu dulu dong, apakah ternyata ada yang lagi standby di kantornya, misalnya, atau ternyata ada yang lagi curi-curi waktu di sela-sela usaha dan juga upayanya, gitu ya. Nanti boleh share aja di kolom chat. Yes, oke. Saya sambil buka kok nih kolom chatnya. Lagi di kantor tuh kan, Kak Rati. Jam-jam segini lagi jam-jam rawan, siap-siap nanti tiba-tiba mau pulang di jam 3 atau jam 4. Semoga tetap bisa semangat untuk ngikutin sesinya ya. Jadi gini, sesuai dengan judulnya, gimana caranya kita bisa mengelola dan juga membangun keberagaman komunikasi di internal perusahaan. Apakah ini konteksnya untuk perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor besar aja? Sebenarnya enggak. Karena ini bisa kita bangun dari organisasi terkecil hingga akhirnya bisa kita tularkan kepada teman-teman yang lain. Sampai teman-teman bisa coba untuk mengimplikasi atau bahkan mengimplementasi secara nyata, dampaknya nanti bisa dirasain secara mandiri. Semoga nanti berasa manfaat atau bahkan dampaknya gitu ya. Kayaknya saya nggak perlu kenalan cukup panjang. Salam kenal aja teman-teman buat yang baru ketemu. Nama saya Ilham Caksono, dipanggil Mas Aidil aja, itu cukup. Saat ini saya aktif sebagai dosen dan juga managing director dari Kaizen Room. Lainnya, aktivitas saya sebagai seorang trainer, fasilitator, mentor, dan juga advisor di beberapa program gitu. Info lengkap tentang saya nanti bisa di googling aja, atau kita bisa temenan di LinkedIn nih. Kita bisa juga temenan di Instagram. Saya cukup aktifnya di Instagram, by the way, gitu ya. Saya akan langsung masuk kepada statement saya yang pertama, bahwa di kondisi-kondisi internal perusahaan, rasanya tantangan-tantangan yang biasa dihadapi adalah rasa ragu atau enggan menyampaikan pendapat. Dan saat kita menyampaikan pendapat, itu tidak dipersiapkan dengan baik. Dampaknya apa? Hal yang ini terjadi. Saat kita tidak melakukan persiapan dengan baik, akhirnya bicaranya jadi tanpa arah nih. Dampaknya akhirnya sering jadi awal masalah. Yang ingin diingatkan lagi-lagi dalam sesi ini adalah kondisi-kondisi komunikasi. Nggak lepas, tidak pernah terlepas dari dua arah. Bahwa kita sebagai pengirim pesan dan juga penerima pesan. Jadi harap diperhatikan, harap mohon dicek kembali, di cross check kembali, terutama dengan persiapan-persiapan yang akan teman-teman semua jalani gitu. Soalnya berbicara komunikasi ini pasti selalu tentang tujuan. Ada tujuan yang ingin disampaikan, tujuan dari pesannya, tujuan dari pesannya. Jangan sampai ya udah yang penting sekarang sekedar bisa bicara aja deh. Yang penting sekarang bisa sekedar bagi ide aja deh. Yang penting sekarang saya bisa sekedar ngomong aja deh. Oh enggak. Enggak kayak gitu modelnya. Kita tetap perlu tahu goalsnya apa sih dari pesan itu supaya efektivitasnya bisa berjalan. Hingga akhirnya nggak hanya atas aja yang tahu atau nggak aja bawah aja yang tahu, tapi seluruh tim bisa menerima pesan yang sama gitu. Nah, dari sisi ini sebetulnya Kaizen sendiri kan bergerak dalam upaya training dan juga consulting untuk meningkatkan sisi-sisi soft skill atau bahkan interpersonal skills dan juga digital skills. Dari banyaknya training yang coba untuk kita jalankan, banyak permintaan tentang hal ini. Makanya kita juga kepikiran kayaknya dibikin aja deh nih teasernya, biar teman-teman sekalian setidaknya tahu nih bahwa komunikasi interpersonal itu cukup-cukup
bukan cukup lagi ya, sangat-sangat penting agar kita bisa mengetahui flow dari jalannya job desk atau bahkan dari upaya-upaya tercapainya tujuan organisasi. Nah, di sini ada statement dari sebuah jurnal bahwa komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan non-verbal antar dua orang atau lebih sebetulnya yang sifatnya interdependen. Di sini saya coba untuk bagikan sedikit bahwa verbal dan non-verbal ini bukan hanya tentang siapa yang berani ngomong. No, 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 no. Ini tentang gerak-geriknya kita, tentang gesturnya kita, tentang bagaimana teman-teman sekalian bisa mengucapkan secara lisan atau menyampaikan pesan yang clear secara tulisan. Gitu, verbal non verbal. Dan sifat interdependen ini diartikan bahwa proses komunikasi itu ternyata saling mempengaruhi. Jadi bukan berarti di sini saya yang berbicara ke teman-teman hanya dari saya yang mempengaruhi. No, 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 no. Sama seperti yang tadi saya bilang di depan bahwa komunikasinya berjalan dua arah, ada kondisi-kondisi di mana saya juga akan terpengaruh dari respon-respon yang teman-teman semua alami. Mohon untuk dicamkan baik-baik. Jadi nggak hanya sebagai pemberi pesan, tapi sebagai penerima pesan kita juga punya respon-respon yang bisa teman-teman semua upayakan. Makanya di sini komunikasi interpersonal adalah sifatnya interdependen gitu. Jadi nggak hanya satu sisi aja gitu teman-teman. Nah, dalam berkomunikasi satu sama lain, terutama di kehidupan kita sehari-hari di tempat kerja atau bahkan di aktivitas lainnya, tadi saya lihat juga ada beberapa teman-teman mahasiswa atau dosen yang memang standby di sini. Terima kasih banyak. Nah, ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang bisa mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Ya kan? Kalau di tempat kerja biasa kita lihat dari posisinya, kita lihat dari strukturnya, kita lihat dari jabatannya. Apakah itu atasan, apakah itu selevel sama kita dari sisi posisi di kantor, atau itu hanya bisa jadi bawahnya kita gitu. Jadi ada sifatnya lateral, upward dan juga downward gitu. Jadi gimana ya caranya saat sesama posisi ini bisa saling berkomunikasi dengan baik? Bagaimana juga caranya teman-teman sekalian bisa berkomunikasi dengan atasannya atau bahkan posisi-posisi yang di bawahnya. Karena tujuan dari komunikasinya bisa jadi berbeda. Karena penerima pesannya berbeda gitu. Jadi gini, komunikasi interpersonal sangat-sangat penting di tempat kerja karena teman-teman sekalian sekali lagi perlu diingetin kita tuh saling mempengaruhi. Dampaknya apa? Jika memang saling mempengaruhi berarti kan ada dua sisi nih. Ada dua sisi. Kalau ternyata cuma satu yang mempengaruhi, itu kayaknya akan sangat-sangat timpang, akan sangat-sangat didominasi oleh mereka-mereka yang senang untuk berkomunikasi. Sementara sisi lainnya hanya bisa menerima dan nggak bisa ngasih feedback. Komunikasi yang efektif di tempat kerja itu memastikan teman-teman sekalian ternyata bisa secara nyata mengungkapkan feedbacknya, mengungkapkan responnya gitu. Ya, kalau memang ternyata nggak ada atau kita bisa bilang kurang nih keterampilan komunikasi interpersonalnya, mau nggak mau dampaknya sangat-sangat negatif pada keseluruhan organisasi mulai dari sisi individunya atau bahkan bisnisnya itu sendiri, teman-teman. Ya, jadi banyak banget kondisi-kondisi yang bikin kita tuh cukup hmm, tertantang, gitu ya, cukup tertantang dalam melakukan komunikasi. Gimana ya caranya ada biasanya nih yang terjadi ya, ada kesalahpahaman. Berbicara yang A diterimanya yang B. Atau saat kita coba untuk menjelaskan sesuatu, dipahaminya sebagai sesuatu yang lain. Atau ada satu kata yang kurang banget kita sampaikan, akhirnya itu menjalar kemana-mana. Jadi ada kebingungan atau bahkan confused sendiri. Dampaknya kemana? Akhirnya bisa menghambat pekerjaan, terus juga kelihatan nggak kompeten, sampai nggak bisa membangun dan mempertahankan hubungan sama rekan kerjanya. Nah, itu kan yang cukup bahaya. Itu yang coba untuk kita minimalisir bagaimana hal-hal ini tidak terjadi. Efeknya, kalau tadi ke individu, ini efek ke bisnisnya nih. Dari sisi kesalahpahaman,
akhirnya bisa mempengaruhi ke kinerja yang gak efektif, mempengaruhi juga dari kinerja ke ide-ide yang tidak tersampaikan, dan masalah-masalah yang memang tidak bisa teratasi. Dampaknya, produktivitasnya menurun, pendapatan bisnisnya turun, gitu. Jadi, mulai dari kesalahpahaman sekecil apapun itu perlu untuk kita klarifikasi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, coba kita pahami dulu nih, ini ada satu framework. By the way, nanti materinya bisa teman-teman semua terima, tenang aja. Ada framework yang perlu teman-teman semua Dan dalami. Nggak harus dipelajari gimana-gimana, tapi cukup mengerti perannya bahwa kita semua di sini, di sesi Kaizen Talk ini, nggak cuma saya, tapi teman-teman yang lain. Tadi termasuk ada Kak Alia, ada Kak Andika, ada Kak Fembri, ada teman-teman semua. Peran kita tuh dua, sebagai sender dan receiver, sebagai pengirim pesan dan juga sebagai penerima pesannya. Nah, dari pesan-pesan ini modelnya macam-macam, entah itu oral atau bahkan written, entah itu tertulis ya atau bahkan secara lisan. Ini juga punya medianya atau mediumnya, channelnya. Apakah itu secara fisik, apakah ternyata itu elektronik, dan lain sebagainya. Dilengkapi juga tadi jangan lupa bahwa ada non-verbal communication ya. Mulai dari penampilan kita, mulai dari body language-nya, mulai dari tone suaranya, mulai dari ekspresinya, dan seterusnya. Bagaimana kita tahu itu efektif atau enggak? Teman-teman bisa dilihat bahwa itu ada garis yang berwarna hijau untuk bisa menghubungkan antara message, medium, dan juga channelnya. Hal-hal ini akan sangat-sangat berkaitan atau sangat-sangat relate jika kita bisa menyesuaikan konteks, relationship, dan juga roles-nya. Tadi posisi, jabatan, hubungan, atau konteksnya. Jangan sampai ternyata teman-teman dengan senang hati mencoba untuk melakukan pendekatan ke posisi yang lebih tinggi gitu ya. Misal so asik untuk bisa nyampein beberapa ideasnya kita, dampaknya bisa macam-macam tuh nanti. Dampak ini dilihat dari mana? Dilihat dari yang warna kuning, teman-teman. Tuh ya, ada feedback yang bisa diterima atau bahkan feedback yang memang bisa dikelola sama kita. Feedbacknya dari apa aja? Aksi. Apakah ternyata dari yang kita sampaikan itu bisa bikin dia berubah atau enggak? Bisa bikin lebih positif atau enggak? Bisa bikin mereka menjadi lebih baik atau enggak? Dan sebagainya. Nah, lagi-lagi mohon juga untuk diingat, sekali lagi, ini nggak akan berubah. Nggak akan berubah. Sayangnya kalau emang ketemu online, kita nggak bisa praktek secara langsung nih, nggak punya banyak waktu. Semoga setelah sesi ini, teman-teman semua juga punya bayangan untuk bisa invite kita main ke kantor, kita dengan senang hati bisa main ke kantor, untuk bisa praktek secara langsung. Karena komunikasi dua arah ini banyak banget layer-layer yang akan coba untuk kita lewati. Gimana ada satu rumus yang bisa teman-teman semua gunakan, bahwa komunikasi-komunikasi yang efektif ternyata bisa dipicu dari pertanyaan dengan pujian dan juga dengan reaksi. Pernah dong pasti di sini coba untuk memberikan sebuah pertanyaan ya. Bagaimana caranya kita membangun. Nah, ini ada kaitannya sama pertanyaannya Kak Gina di sini. Gimana caranya membangun positif vibe, bahan obrolan yang akhirnya melibatkan kita ada di sana. Jangan cuma asal angguk-angguk atau bahkan huah-huah aja, tapi coba untuk berikan pertanyaan lanjutan, berikan pertanyaan tambahan. Karena dari pertanyaan ini sebetulnya akan memancing keberlanjutan dari komunikasinya itu sendiri. Karena pertanyaan adalah wujud ketertarikannya kita. Nah, itu salah satu cara untuk kita membangun positive vibe agar bisa diterima oleh orang lain. Lainnya, ada pujian. Nah, pujian-pujian ini bisa dari kinerja atau bahkan report yang disampaikan, atau kita bisa memberikan beberapa respon yang ingin didengar gitu. Jadi kita bisa kasih beberapa poin-poin yang betul-betul berkaitan dengan topik atau bahkan obrolan yang sedang dikomunikasikan atau dibicarakan. Lainnya kita tambahkan dengan umpan balik yang menggunakan nada-nada antusias. Oh iya kayak gitu Pak. Kalau kayak gitu baiknya gimana ya? Jadi nggak hanya oh iya, oh gitu, atau bahkan angguk-angguk. Tapi kita coba untuk melibatkan excitement-nya kita.
positive vibe itu pada akhirnya terbangun secara sendirinya saat teman-teman memang tertarik sama bahan obrolannya. Kerasa nggak? Pernah nggak kayak gitu? Jadi saat teman-teman tertarik sama topiknya, pengen tahu lebih lanjut, punya rasa penasaran lebih lanjut, kita tanpa disadari mengeluarkan tiga bagian ini. Ada pertanyaan lanjutan, ada pujian terhadap sesuatu yang mungkin relate tadi ya, relate, dan juga ada reaksi-reaksi yang nunjukin kita juga happy ada obrolan itu. Ya, ini by the way fotonya nggak terlalu ada hubungan. Ini foto saya yang memang mencoba mempraktekkan ini saat saya juga berjualan dulu. Jadi sebelum ada Kaizen, saya sempat jualan hal ini, ketemu dengan berbagai macam pembeli dan lain sebagainya. Ternyata komunikasinya bisa berjalan baik memang dengan rumus satu ini, gitu teman-teman. Ya, lainnya dicoba untuk kita intip lagi. Ternyata ada beberapa upaya untuk bisa menciptakan komunikasi-komunikasi yang secara efektif. Pertama, ya, selain tadi kita udah tahu rumusnya, pertama bikin itu menjadi jelas, bikin jelas mulai dari pesan yang mau disampaikan atau bahkan alasan-alasan teman-teman semua, alasan-alasan saat proses penyampaian itu sendiri. Ya, Courteous di sini adalah tolong tetap gunakan kalimat-kalimat yang sopan. Karena ada dimanapun posisi teman-teman, attitude-nya tetap number one gitu ya. Your message should be polite. Harus sopan, harus santun, harus friendly, profesional gitu. Nggak gampang memang. Ada satu ada satu cara buat teman-teman melatih hal ini. Jangan singkat WhatsApp. Beneran, cobain deh. Jangan singkat pesan yang teman-teman semua ketik di WhatsApp. Jadi kalau emang mau ngomong yang, nggak usah YG, tapi YANG. Terus kalau mau ngomong kemarin, ya tulis aja kemarin dan sebagainya. Mungkin agak merepotkan, tapi membiasakan diri, akhirnya akan membuat kita mengubah posisi nih. Jadi positioningnya teman-teman sekalian bisa dilihat lebih profesional lagi. Konsis di sini ya, nggak perlu bertele-tele, nggak perlu panjang lebar, kita tetap sesuai dengan tujuan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Kaizen Talk kali ini adalah untuk menginvite teman-teman agar bisa lihat lebih dalam lagi soal kondisi internal perusahaan, bagaimana tadi kita juga udah bahas masalah interpersonal komunikasi yang penting biar nggak ada dampak negatif yang terjadi dari sisi individu atau bahkan bisnis sampai akhirnya kita bisa mengenal nih ragam gaya-gaya komunikasi ke depan. Jadi udah itu aja. Jadi saya nggak akan bawa teman-teman sekalian untuk gimana nanti cara presentasi atau gimana caranya nanti teman-teman sekalian pitching atau gimana cara bikin deck yang baik itu nanti ada di sesi yang lain. Jadi to the point, bukan berarti akhirnya ringkas ini menjadi sangat-sangat cepat, bukan. Sesuai dengan tujuannya, gak usah dibawa melipir kemana-mana, gitu teman-teman. Terus konkret, ya, tolong untuk bisa fokus, ya, siap KMI ini DM saya di Zoom, is okay. Nanti saya kirim soft filenya ke KMI. Nanti diikutin aja tuh arahan dari kakak-kakak adminnya, gitu ya. Konkret, uh, korek korek di sini adalah bagaimana teman-teman mau coba untuk cek lagi apa yang disampaikan. Sekali lagi, komunikasi yang lagi kita omongin ini nggak hanya komunikasi verbal dan juga nonverbal. Kita bukan ngomongin bagaimana teman-teman itu berbicara depan umum, bukan. Ini komunikasi secara menyeluruh bagaimana dari sisi lisan tadi, dari sisi tulisan, perlu teman-teman semua cross-check ulang. Ya, hingga koheren dan juga bisa komplit. Bagaimana teman-teman semua juga bisa meyakini, oke, ini sudah tersampaikan, poin-poinnya tersampaikan, gitu. Jadi satu tips mungkin dari saya, saat ada opportunity, kesempatan teman-teman semua meeting, teman-teman semua apa namanya, ada kesempatan untuk bisa mempresentasikan idenya, teman-teman sekalian ada apa namanya, opportunity untuk berbagi lebih lanjut lagi. Wah, coba gunain 7C yang ini agar komunikasinya bisa lebih efektif gitu. Nanti kita bisa obrolin ini lebih lanjut. Saya nggak sabar untuk bisa diskusi sama teman-teman sekalian. Wih, ada Kak Erik. Sip, terima kasih banyak. Jadi kalau ternyata mau dirangkum, komunikasi itu clear,
ya, simple, frequently, dan juga dengan empati. Bikin pesannya simple, to the point, dan dimengerti, understandable. Convey positive frame instruction or request, ya, itu kita bisa gini, positive frame di mana teman-teman bikin batasan-batasan yang baik gitu, dan rutin conduct checkpointnya. Boleh nanya ulang, misal ternyata saya udah menjelaskan sesuatu ke Kak Alia, saya boleh kok nanya, Kak Alia gimana, udah dipahami belum? Kalau belum nggak apa-apa, boleh ditanyain lagi aja gitu. Jadi jangan sampai teman-teman semua hanya berasumsi, kayaknya saya udah nyampein gini, Alia udah ngerti deh. Biasa terjadi kan, asumsi-asumsi kita kan. Oke ya, udah ya, nggak ada yang nanya ya, aman ya, ya udah kita tinggal berharap, berharap mereka ngerti dan bisa melakukan apa yang sudah kita sampaikan. Ternyata nggak gitu. Ternyata kita juga harus mau lihat nih, nyampe nggak ya checkpoint-checkpointnya kita. Kita juga harus mau ngecek berhasil nggak ya dari apa yang kita sampaikan gitu. Tetap respect dan juga jaga profesionalismenya di setiap sisi pekerjaan yang teman-teman semua jalani. Terakhir, udah terakhir aja kan, bingung kan. Kita akan melihat teman-teman di sini kira-kira dari sisi pribadinya punya gaya sosial berbicara atau punya gaya sosial berkomunikasi seperti apa. Penasaran nggak? Kita coba untuk masuk ya. Jadi dari Tracom di sini ada identifikasi 4 social style. Ada sisi-sisi analytical, ya. Mereka-mereka ini biasanya serius, ya, uh, logical, pakai data dan sebagainya. Driving biasanya mereka tuh independent, formal, practical, dan biasanya mendominasi gitu. Sosok-sosok yang mau megang kontrol biasanya. Ada amiable di sini, orang-orang yang suportif, ya, orang-orang yang terbuka, orang-orang yang memang memiliki hasrat untuk bisa menciptakan suasana baik. Ada juga yang ekspresif. Ekspresif ini biasanya meledak-ledak, jadi spontan gitu. Biasanya orang-orang ekspresif ini adalah mereka-mereka yang berbicara dulu baru mikir abis itu ngomong apa. Kan kadang ada yang mikir dulu baru ngomong. Nah, orang ekspresif nih mikir dulu, ngomong dulu baru dipikirin. Nah, buat lebih detail, saya punya nih beberapa poinnya. Sosok-sosok driver ini adalah sosok-sosok yang memang cukup cepat. Cepat. Mereka ingin coba untuk mengelola sesuatu dengan sangat-sangat baik. Yang mereka butuhkan adalah hasil yang baik. Karena itu, mereka berorientasi kepada aksi. Jadi mereka akan nanya nih, Alia udah sampai mana? Kak Febri udah sampai mana? Kak Gina udah sampai mana? Kak Zika udah sampai mana? Gitu ya. Kak Erik udah sampai mana? Gitu. Jadi akan coba untuk terus ditanya karena yang dipikirin adalah ini tuh harus selesai. Gitu. Itu harus selesai. Nah, bagaimana caranya sosok-sosok driver ini bisa terus growth atau bahkan bisa terus meningkatkan kompetensi dari dirinya, mau nggak mau diasah listening skills-nya. Karena kadang yang menjadi kekurangan adalah kita sulit untuk bisa berkomunikasi atau bahkan kita sulit untuk bisa mendengar opini-opini dari yang lain. Karena pengennya itu dari diri sendiri, gitu. Jadi coba untuk asah kemampuan mendengarnya. Ada beberapa strategi yang diupayakan. Pertama, follow up dengan janji yang teman-teman semua sepakati. Oke Pak, hari Senin udah jadi. Udah, mau nggak mau lo hari Senin. Saat teman-teman semua ngelewatin itu, promise-nya, ya kayaknya nggak dapat lagi tuh trusted-nya. Kebayang ya, Kak Alia ya, ada trust issue yang akhirnya terpegang. Show kompetensinya, earn credibility, ya show kompetensinya tuh ditunjukin gitu. Jadi maksudnya saat memang punya kesempatan, kamu jadi moderator, oke, show your best things gitu, ya. Respect waktunya, karena sosok-sosok driver ini betul-betul yang mikirin, kayaknya sayang deh waktunya dibuat nongkrong. Mereka betul-betul ingin menggunakan waktunya seoptimal mungkin, ya. Stick to the fact, jadi jangan berbohong, jangan menggunakan opini yang berlebih-lebihan, atau jangan hiperbola gitu, gunakan data dan juga fakta. Sama yang terakhir, ini yang cukup menarik karena saya juga menggunakan ini untuk beberapa kesempatan, kayak misal ke ibu direkturnya PT Cipta Manusia Indonesia, ibu direkturnya kayak Zenrum, itu driver banget. Makanya saya let uh, them have some control gitu. Jadi silahkan aja nih.
dikontrol, nggak apa-apa, karena mereka juga punya tanggung jawab, mereka tahu tanggung jawabnya. Jadi silakan dilihat apakah ternyata ini teman-teman semua, dan itu tadi ada beberapa strategi untuk bisa bekerja sama dengan lebih lanjut. Lainnya, saya punya nih. Sorry, sorry, sorry. Harusnya ada analytical dulu tadi. Ini ngomongin ekspresif. Sosok-sosok ekspresif ini yang dibutuhkan biasanya approval secara personal atau bahkan pengaku. Ih, gila Alia keren banget nih jadi moderator misalnya gitu. Karena style yang dibuat oleh teman-teman ekspresif ini adalah entusiasmenya ya, sama emosionalnya gitu. Orientasi yang mereka biasa spontan, jadi yang tadi saya bilang cukup meledak-ledak. Dan kalau teman-teman perhatiin, saya ekspresif. Saya iya, saya ekspresif banget orang ya, bener nih. Makanya di sini juga ada pengingat tuh buat saya. Growth action saya adalah untuk ngecek lagi. Karena kadang saya minta tolong sama tim saya cukup cukup percaya itu aja, terus nggak ngecek, berharap itu berjalan, oh ternyata nggak berjalan sesuai sesuai apa yang disampaikan gitu. Jadi saya mau mau nggak mau ya mau nggak mau harus melakukan cek and recheck, cek and recheck, cek and recheck lagi. Gimana ya caranya kita bisa kerjasama lebih lanjut sama mereka? Orang-orang ekspresif ini senang untuk ketawa bareng. Orang-orang ekspresif ini senang banget untuk bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Orang-orang ekspresif ini senang untuk bisa didengar opininya dan berani bermimpi besar. Gitu ya. Dia juga senang untuk diakui kontribusinya. Saya nih misalnya, Mas Edil, makasih ya Mas. Gara-gara Mas Edil, saya jadi ini. Wah, tuh happy banget saya. Itu strategi untuk bekerja sama dengan saya gitu. Terus buatlah sebuah bentuk persahabatan atau bahkan pertemanan. Jadi asik ke depannya. Itu tadi ekspresif. Apakah teman-teman juga ada yang ekspresif di sini? Ada amiable. Amiable ini adalah style yang bersahabat, yang suportif gitu ya. Eh yang tadi saya bilang mereka ingin mencari hubungan baik, ingin benar-benar membangun hubungan baik. Mereka-mereka yang amiable ini bukan cepu-cepu yang biasa ngomongin temennya di belakang eh, di belakang orangnya gitu. Jadi mereka benar-benar orang yang jujur karena kebutuhan mereka adalah personal security atau keamanan secara personal. Mereka pengen aman, nyaman, aduh nggak usah ribet deh, nggak usah ribet. Orientasinya adalah hubungan-hubungan yang baik. Nah, itu Kak Ratih tuh. By the way, kami punya spreadsheet yang bisa mengkategorisasikan teman-teman. Nanti mungkin saya share di grup. Ini udah masuk grup WA community belum ya? Coba di-share dong. Kalau emang ternyata belum, nanti akan dibantu sama admin kita buat teman-teman join. Saya izin untuk bisa share eh, apa namanya linknya gitu nanti. Link spreadsheetnya. Jadi teman-teman bisa coba untuk ngetes apakah saya ekspresif, apakah saya leader, apakah saya amiable atau bahkan analytical gitu ya. Ya, gimana caranya bisa kerjasama lebih lanjut lagi sama mereka? Itu bisa dilihat di situ teman-teman. Uh, Approach conflict carefully. Yang tadi kata Kak Alia ngomongin masalah silent treatment, ini adalah tentang gimana caranya ya kita bisa memberikan feedback atau kita bisa memberikan masukan-masukan secara berhati-hati gitu ya, enggak di depan umum, enggak langsung diomel-omelin dan sebagainya ya. Pengen lebih tahu lagi tentang mereka, kita juga harus mempertimbangkan perspektifnya mereka karena kadang yang amiable ini orangnya saat meeting iya iya aja, gimana setuju iya iya setuju gitu, padahal mereka punya perspektif. Mereka akan ngomong kalau ditanyain. Kebayang nggak maksudnya? Kadang kita nggak ngomong karena nggak ditanya. Ayo, yang amiable, yang ngerasa amiable, begitu nggak kira-kira? Contoh nih, Alia gimana pendapatnya? Kalau saya nggak nanya Alia gimana pendapatnya, kayaknya Alia nggak keluar pendapatnya. Dia iya aja ya udah idenya kayak gitu, oke deh. Oke, 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 oke. Oke, gitu. Jadi draw out their opinion ya, handle issue in private seperti yang tadi saya bilang, dan always be courteous. Tetap sopan, tetap menyenangkan, tetap tetap buat itu
menjadi nyaman gitu, obrolan-obrolan yang nyaman. Nah, please, karena mereka ingin melakukan sesuatu dengan benar. Mereka ingin melakukan sesuatu dengan baik gitu. Saking ingin melakukan sesuatu dengan benar dan baik, mereka betul-betul nggak mau ada kesalahan. Biasanya analytical ini sosok-sosok yang perfeksionis banget. Coba untuk mencari celahnya, gimana caranya ini tuh benar-benar berjalan sempurna gitu. Makanya orientasinya mereka kadang berdiam cukup lama untuk memikirkan bener nggak ya keputusan-keputusan ini yang diambil gitu loh ya. Nah kadang hal-hal yang kurang menyenangkan dari teman-teman analytical ini adalah kondisi-kondisi ya, kondisi-kondisi di mana uh, ada deadline. Mereka tahu ada deadline, tapi kadang waktunya kan tidak sepanjang itu untuk bisa berpikir secara lebih detail gitu. Jadi tolong untuk tetap menyadari bahwa teman-teman yang analytical ini butuh waktu untuk bisa berpikir lebih panjang, untuk bisa berpikir lebih clear, kira-kira baiknya, bagusnya seperti apa, gitu kan. Dan mereka sangat-sangat senang untuk bisa dikomunikasikan sesuatu dengan clear dan konsis, ya, dengan jelas, dengan pasti. Jadi kalau memang udah dikomunikasiin kayak gini, oh iya iya iya, oke, berarti polanya seperti itu ya, gitu, ya. Dan don't pressure for answer. Bukan berarti, gimana nih? Udah nyampe mana nih? Tenang-tenang. Karena teman-teman analytical itu juga mikirin tanpa kita tanyain progresnya. Mereka juga mikirin sebenarnya. Mereka juga mikirin. Makanya respect their process, ask directly for their feedback, and give them space. Kasih mereka waktu dan kasih mereka apa ya? Keleluasaan untuk berpikir. Kasih mereka keleluasaan untuk bisa, bukan berarti mereka menentukan waktu ya, karena memang kadang kan kita kerja ada deadline-nya. Kalau udah tanggal sekian, oh ya udah, memang harus dia beres tanggal sekian. Nah, tugasnya mereka yang lagi dipikir adalah gimana caranya bisa tercapai tuh si tanggal itu. Gimana caranya bisa bisa beneran 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 goals tuh. Apa yang sudah direncanakan atau apa yang sudah coba untuk dirancang gitu, teman-teman. Ingetin saya nanti di grup, karena di grupnya kalau nggak salah masih buka diskusi ya. Saya akan kirim apa namanya spreadsheetnya, teman-teman semua bisa coba dan nanti kita bisa saling berbagi tuh isinya kayak apa ya. Nah, saya masih punya kurang lebih sekitar 12 atau 13 menit ke depan. Kayaknya dibanding ngobrol-ngobrol panjang lebar lagi, kita bisa langsung diskusi. Tapi sebelum itu, sekali lagi, saya mau reminder. Tolong untuk ingat bahwa preference-preference yang tadi, ya, mulai dari yang driver, mulai dari yang analytical, mulai dari yang ekspresif, atau bahkan amiable, bukan berarti ada yang paling baik, enggak, atau bahkan ada yang paling buruk, enggak sama sekali, gitu. Sesuai dengan judulnya, bahwa keberagaman ini perlu teman-teman semua pahami, perlu teman-teman semua terima. Salah satu cara menerimanya adalah kita juga mengenal gayanya kita, komunikasinya kita, itu seperti apa. Hingga akhirnya bisa kita sesuaikan dengan tipe-tipe yang lain. Goals-nya itu bukan untuk orang lain menyesuaikan komunikasi sama kita, enggak. Semua ini dimulai dari kita duluan yang memulai untuk adaptasi atau bahkan adjusting stylenya kita ke preference mereka gitu. Jadi highlightnya ini untuk sesi Kaizen Talk, bagaimana teman-teman sekarang bisa lebih memahami dan mengerti lagi tadi ya tentang style-stylenya. Jadi cukup mengena ke dirinya sendiri. Terus gimana caranya teman-teman bisa adjusting ya tentang style orang lain, gitu kan? Adjusting di sini atau bahkan menyesuaikan di sini bukan berarti merubah preferensinya kita, bukan berarti kayaknya kita harusnya jadi yang analytical, enggak. Kita menyesuaikan. Makanya tadi kan ada poin untuk gimana ya caranya bisa bekerja sama bareng sama timnya, gitu. Oke? Okay? Persepsi itu berubah setiap kali ya. The more you get to know, the better you know other people preference gitu ya. Dan social style framework itu akhirnya bisa mengukur preferensinya kita, bukan mengukur pinternya, bukan mengukur juga masalah motivasinya gitu teman-teman ya. Kayaknya udah
rame tuh di kolom chat. Dari saya mungkin itu dulu. Terima kasih banyak kawan-kawan. Kalau emang tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya akan lempar ke Kak Alia dulu. Senang sekali bisa ketemu teman-teman di siang hari ini. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak juga Mas Aidil aja berarti aku panggil ya Mas Aidil Boleh. atas pemaparannya yang sudah diberikan siang hari ini. Banyak banget pelajaran yang kita pelajari mengenai komunikasi interpersonal, tadi bagaimana ada tipe-tipe juga dan di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas langsung nih ya Kak ya. Mungkin ada dari pertanyaannya Kak Erik yang mengenai ada batasankah berapa kali untuk konfirmasi ataupun tanya ulang kepada lawan bicara saat melakukan percakapan? Karena ada teman saya sering begitu. Saya merasa ini orang menanggapi atau tidak ya. Nah, mungkin ini juga banyak relate di teman-teman sekalian dan saya juga hampir tadi ingin bertanya pertanyaan yang hampir sama. Ternyata sudah diwakili oleh Kak Erik. Adakah batasan harus berapa kali kita konfirmasi nih Kak untuk agar pesan kita nih tersampaikan dan dipahami oleh mereka lawan bicara kita? Gini, Silakan. oke. Terima kasih banyak Kak Erik. Kayaknya ini mewakili banyak banyak teman-teman juga gitu ya. Gini, saling tahu ini nggak hanya tentang kita yang tahu dia. Makanya tadi saya bilang kita senang banget kalau memang bisa langsung datang ke kantor Kak Erik misalnya gitu ya. Karena ini harus diketahui nggak hanya sama kita yang ikut Kaizen Talk, tapi seluruh tim atau bahkan seluruh ruang lingkup kerjanya itu juga bisa saling tahu gitu. Soalnya akan sangat-sangat sulit sekali jika memang kita berharap bahwa ya udah deh kita batasin ada 3 kali atau bahkan 5 kali kita ingetin. Kalau eh nih mohon maaf ya, no offense ya. Kalau bebel itu dalam arti emang nggak mau tahu atau bahkan nggak mau dengar itu akan cukup sulit. Biasanya dibanding ternyata saya kasih batasan Kak Erik, yang biasanya saya kasih adalah dampaknya. Jadi saya akan ngobrol, misal sama sama Kak Erik nih ya, sama Kak Erik saya akan ngobrol. Kak Erik, tadi kan udah nyampein gini, berarti bisa ya? Kan konfirmasi tuh, konfirmasi. Oke, bisa. Tapi saya nggak berhenti di konfirmasi aja. Saya biasanya juga akan melanjutkan, thank you ya Kak Erik. Soalnya kalau kita ngerjain ini dan bagus, kayaknya kita tuh akan dipromosiin ke sini. Misal kalau emang ternyata orangnya senang dapat kabar-kabar yang baik, misalnya senang dapat reward, kebayang ya, kalau emang dapat reward, oh ternyata kalau emang kita kerjain ini bisa dapat ini. Ataupun sebaliknya, soalnya kalau kita nggak ngerjain ini, aduh kayaknya bakal diomelin sama si bos nih. Atau kayaknya penjualannya bakal menurun nih. Dan dampaknya kalau menurun, komisi kita juga jadi turun, THR jadi turun, dan lain sebagainya. Jadi saya setiap konfirmasi biasanya akan melakukan uh, reminder dampak sih bahasanya mungkin ya. Jadi diingetin kembali bukan cuma nanya, udah beres belum? Udah jadi belum? Udah ini belum? Gitu. Karena kadang pihak penerima pesannya juga melihat itu sebagai, bawel banget sih ini orang. Padahal kan kita niatnya mau ngingetin gitu. Makanya sekarang kalau saya tadi ya, saya coba untuk gunakan pendekatan yang lebih personal dari sisi dampak apa yang terjadi. Entah itu dampak yang positif atau bahkan negatif, ini disesuaikan lagi kepada orangnya. Karena tadi dari masing-masing preference, ada beberapa orang-orang yang akan tergerak karena termotivasi, aduh kalau emang ternyata ini nggak dilakuin, kita nggak kerja lagi nih. Atau ada lagi yang termotivasi, kalau emang ini dikerjain, kayaknya kita bisa liburan ke Singapura sama-sama, misalnya. Gitu. Jadi ada dorongan-dorongan tertentu. Semoga cukup menjawab. Oke, terima kasih Kak Aidil. Thank you, Kak Semoga Erik. Kak Erik, oke, Kak Erik sudah paham. Berarti kita juga ada reminder beberapa kali untuk kita bisa meyakinkan mereka nih mereka Betul, sebenarnya sudah paham dan mengerti mendapatkan pesan yang kita sampaikan. betul, betul. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih, Kak. Ada dari Kak Gina. Ya, Kak Gina bertanya, bagaimana cara komunikasi efektif dengan tipe-tipe yang sudah disebutkan oleh Mas Aidil tadi, dan bagaimana kita mengetahui tim kita tipe yang mana?
yang mungkin yang tadi disebutkan mengenai driver, ekspresi, analytical, dan variabel tadi, Kak. Oke, saya mungkin share screen sedikit kali ya. Silakan nggak apa-apa. Dikit ya teman-teman ya, biar biar kebayang nih em, apa yang apa yang saya mau sampaikan tadi linknya gitu ya. Woi. Ya, soalnya tadi Mas Aidil juga mau ngirim spreadsheet ya di Betul, betul, komunitas betul, grup betul, kita. betul, 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 betul. Tapi mohon ditunggu, ini nggak kelihatan, lagi error. Bentar ya. Hmm. Dan teman-teman yang ingin bertanya juga silahkan mengajukan pertanyaan di kolom chat. Kita bahas bareng-bareng. Oke, bagaimana Saya Mas sambil Aidil? saya sambil cari nih sebentar. Nah, ada nih. Oke. Saya izin share screen ya kalian ya. Hmm, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan Kak Gina. Nah, jadi teman-teman ya, ini spesial buat yang hadir ada 40-an orang gitu kan. 40-an orang hari ini saya izin coba untuk bagi ya. Ini belum edit akses. Jadi saat teman-teman semua nanti mau coba untuk isi gitu, bisa coba ke file lalu dibuat salinan atau make a copy kalau memang nanti di Google Spreadsheet-nya dalam bahasa Inggris. Saat nanti dibuat salinan, teman-teman sekalian akan punya tuh kopinya. Tugasnya apa? Mohon maaf ini dalam bahasa Inggris, jadi nanti bisa teman-teman semua sesuaikan atau mau ditranslate dulu boleh. Jadi tadi kan gimana cara kita tahu tipe-tipenya? Kalau mau dinilai secara sederhana bisa gitu ya. Kita lihat aja kebiasaan dia seperti apa karena tadi ada kategori-kategori bahkan ciri-cirinya. Tapi kalau punya kesempatan untuk bisa membagikan ini kepada teman-teman yang lain, kayaknya akan lebih menyenangkan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, ada 20 kalau nggak salah, 20 pertanyaan dan di setiap pertanyaan ada 4 jawaban. Teman-teman semua hanya memilih salah satu jawaban aja. Di misal di sini teman-teman bisa kasih angka 1 jika nanti akan ada akumulasi di mana di sini akan kelihatan nih. Ini saya coba 100% lagi ya biar kelihatan ya. Nah, di sini ada kelihatan nih, lebih condong ke bagian yang mana. Terus ada pertanyaan mungkin, Kak, possible nggak sih sebetulnya jika memang ini lebih dari satu atau drivernya saya sama dengan analytical? Possible banget. Jadi bukan hanya salah satu aja, tapi bisa dua. Biasanya sih dua ya, ada driver sama apa gitu. Kalau memang nggak condong ke salah satu. Gitu sih Kak Gina. Jadi nanti bisa teman-teman coba. Ini saya izin untuk copy linknya. Saya taruh di chat box. Jadi silahkan di copy ya teman-teman ya. Di copy dulu ya buat salinan. Setelah itu bisa coba untuk teman-teman semua. Oke, halo Kak Aidil. Sepertinya terpental jaringan yang Kak Aidil tadi. Oke, Sorry. Kok tiba-tiba kelempar ya? Aneh banget. oke, Aneh sudah. sekali. Aneh sekali. Sebentar. Tadi saya lagi mau bagiin link ya kalian ya. Mm-mm, di Sorry ya. kolom chat. Di kolom chat. Maaf. Tara, itu dia linknya. Ya, sudah Silahkan. ada ya teman-teman. Silakan teman-teman sekalian ya nanti Teman-teman. lagi-lagi disalin dulu tadi saya udah coba untuk praktekin caranya bisa teman-teman semua isi nanti di share ya apa yang teman-teman semua dapat hasilnya di grup jadi biar kita saling tahu nih dan gimana caranya kita bisa saling berkomunikasi lebih efektif lagi di tempat kerja. Oke, itu tadi Kak Gina. Boleh juga teman-teman lainnya, linknya disebar ke satu timnya, biar satu tim itu mengetahui gimana tipe-tipe masing-masing dan kita juga bisa belajar dari mereka bagaimana tipenya, biar kita bisa berinteraksinya lebih nyaman. Oke, baik. Di sini ada mungkin pertanyaan dari Kak Raihan mengenai apa strategi yang bisa kita gunakan perusahaan untuk memastikan semua karyawannya merasa diperhatikan dan didengarkan dalam proses komunikasi internal. Oke, mungkin Kak Raihan Ini ada seru nih pertanyaan. karena saya habis ngebahas ini di kelas tadi gitu jadi tadi kebetulan habis ngajar ngomongin ini Karehan yang sebenarnya bisa diobrolin adalah
treatment program atau program treatment itu tadi. Biasa kami di Kaizen Room juga coba memberikan opsi-opsi itu. Jadi ada beberapa contoh nih misalnya. Gimana ya caranya karyawan itu merasa diperhatikan atau bahkan dilibatkan. Kayaknya asik kalau share screen lagi ya. Kali ya, nggak apa-apa ya. Silakan mungkin lebih Nggak apa-apa menjawab ya. jika share screen. Sorry ya. Sorry. Sebentar. Sebentar banget. Sorry jadi pakai waktunya lebih. Tapi untuk teman-teman gambaran, kayak apa sih treatment program ke entah itu HR atau bahkan timnya gitu ya. Ini saya ngasih satu contoh dari mentor saya di tiket. Belum terlihat apakah sudah share screen, Mas Aidil? Oke. Oke, mohon ditunggu sebentar untuk teman-teman sekalian. Karena kan kondisi di lingkungan Kak Aidil mungkin kurang kondusif. Bentar Oke. ya, bentar ya. Sorry. Oke, saya izin share screen ya. Nih, tadi saya nyari dulu di YouTube soalnya. Oke, sip. Mungkin juga sebagai penutup. Ini salah satu treatment yang diupayakan untuk bisa melibatkan timnya, gitu kan? Ada Changcimen dari tiket.com. Mulai hari ini sampai seminggu ke depan kita ada Oktober online tiket deal. So hari ini kita tahu betul bahwa teman-teman di tech, teman-teman di customer service, teman-teman di komersial dan di kantor pusat juga mereka udah capek-capean tuh kerja bareng untuk memastikan bahwa acara kita minggu ini berjalan dengan lancar. Makanya hari ini kita servis habis-habisan deh. Saya berterima kasih dari tim customer care, dari kasih micin loading, seru banget dari tiket.com. Thank you. Sebelum OTD, ada 3 minggu kali lembur ini. Contoh. Jadi ada keterlibatan nggak hanya dari sisi tim di bawah, tapi juga tim yang di atas, gitu. Nah, itu nanti bisa kita obrolin lebih lanjut tuh. Kalau emang ternyata mau jalanin programnya bareng sama Kaizen Room, itu dulu mungkin kali ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Aidil atas jawaban yang telah diberikan dan tadi eh, sedikit pemaparan tambahan untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf sekali teman-teman untuk pertanyaannya mungkin cukup sampai di sini sesi tanya jawab kita mengingat waktu kita juga sudah hampir habis. Mungkin jika teman-teman ada ingin pertanyaan yang disampaikan, boleh langsung men-DM Instagramnya Mas Aidil di @aidilwj. Baik, diperbolehkan ya Mas Aidil untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Mas Aidil yang sudah mau menyempatkan hadir dan memberikan ilmu-ilmu baru untuk kita semua di sini yang sebenarnya lagi ada di luar juga kegiatan, tapi menyempatkan hadir untuk kita di sini, teman-teman sekalian. Baik, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah aktif di kolom chat memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan kita juga sudah tidak terasa kurang lebih 1 jam bersama di dalam kelas Kaizen Talks siang hari ini. Dan baik, dan di kolom chat juga sudah ada link absensi yang diberikan oleh admin Kaizen Room. Teman-teman bisa mengisi form absensi tersebut untuk bisa mendapatkan sertifikat kelas kita hari ini. Baik, mungkin ada sedikit ringkasan yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman yang hadir, di mana tadi disebutkan juga dalam komunikasi interpersonal seseorang juga
mungkin harus mempertimbangkan nilai-nilai, keyakinan, perasaan, dan tujuan mereka sendiri. Komunikasi interpersonal juga berperan penting nih dalam pembentukan identitas individu, dalam pengambilan keputusan, serta dalam pengelolaan emosi. Nah, tadi juga Mas Aidil menyampaikan beberapa tipe dari gaya komunikasi yang bisa kita coba mungkin dites dari link spreadsheet yang sudah diberikan Mas Aidil di kolom chat. Yang mengenai tadi ada gaya komunikasi driver yang ini orang-orang ini cenderung lebih fokus pada tujuan dan hasil. Nah, individu ini gaya komunikasi yang mereka gunakan itu lebih terstruktur, tegas, dan langsung dalam pembicaraan. Jadi straight to the point, mereka langsung memberikan pesan-pesan dalam komunikasi mereka. Nah, kemudian ada ekspresif, individu yang menggunakan gaya komunikasi ekspresif cenderung mungkin lebih dibilang ekstrovert kali ya, dan ramah serta bersemangat banget menyampaikan ekspresi-ekspresi mereka, suka berbicara dengan ide-ide yang baru, berbagi pengalaman, dan mampu mengekspresikan bagaimana emosi mereka. Kemudian ada analytical. Nah, analytical ini gaya komunikasi yang berdasarkan pada logika, fakta, dan detail. Berarti orang-orang ini nih lebih cekatan sekali, lebih terstruktur mungkin ya. Dan mereka yang memiliki analytical ini cenderung lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, lebih menyukai data-data berarti. Dan kemudian ada amiable. Amiable di sini gaya komunikasinya cenderung ramah dan penuh perhatian serta dukungan. Teman-teman yang mungkin memiliki gaya komunikasi amiable, mereka suka membangun hubungan yang erat dengan orang lain dan memprioritaskan kerjasama dan harmoni. Nah, komunikasi memang penting dalam sebuah perusahaan, dalam kehidupan sehari-hari, memang komunikasi adalah kuncinya. Dan tanpa semua komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan juga tidak bisa tersampaikan. Dan ketika pesan kita tidak tersampaikan, kita akan merasa tidak dihargai. Kita melihat tidak adanya perubahan dalam suatu kondisi, ataupun kita tidak melihat nih adanya pengetahuan yang mereka pahami. Dan kita tidak melihat adanya sebuah keterlibatan satu sama lain. Baik, mungkin itu tadi sedikit ringkasan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman jangan lupa mengisi link absensi yang ada di kolom chat yang telah diberikan oleh admin Kaizen Room, agar teman-teman semua bisa mendapatkan sertifikat dari kegiatan kita hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Aidil yang sudah mengisi kelas Kaizen Talk siang hari ini. Dan tentunya juga teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, sudah mau menyempatkan dirinya bergabung. Mungkin tadi ada yang lagi kerja, mungkin ada yang di perjalanan, atau ada yang lagi nyiapin takjil nih buat buka puasa. Semoga sesi siang hari ini bisa bermanfaat, menghasilkan hal yang positif bagi teman-teman semua, dan tentunya semoga bisa memberikan dampak perubahan yang baik untuk kita semua. Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget kegiatan Kaizen Talk kita pada hari ini. Jika teman-teman tertarik, teman-teman boleh nih mengajak kita untuk bisa berkolaborasi bersama seperti kegiatan kita pada siang hari ini. Dan teman-teman juga boleh silakan memberikan review atas kelas kita hari ini di Google profil bisnisnya Kaizen Room. Nah, kurang afdol nih kalau kita sudah webinar tanpa ada dokumentasi foto-foto virtual. Yuk, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama untuk bisa meninggalkan jejak digital yang positif bagi teman-teman sekalian. Dan boleh banget kita nanti di-upload di sosial media teman-teman sekalian. Oke, di sini sudah banyak yang on cam. Apakah Mas Aidil bisa on cam? Oke, mungkin karena tadi ada kendala oleh Mas Aidil dan ada kesibukan lainnya, mungkin langsung saja kita foto bersama ya. Apakah ada ide untuk gaya yang pertama? Kita akan foto 3 kali. Oke, kata Kak Ahmad gini. Oke, baik. Kita foto pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Foto kedua.
Sarangnya, kata Kak Maulana. 1, 2, 3. Oke, gaya terakhir. Adakah ide untuk gaya terakhir, teman-teman sekalian? Senyum saja deh ya. Senyum, senyum. Oh, Kak Muhammad. Kak Ahmad ngasih kode gini. Oke, ada yang bisa? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak dan teman-teman Kaizen yang sudah hadir. Tadi ada kakak yang di jalan, hati-hati di jalan. Semoga sempat untuk buka puasa bersama keluarga ya. Baik, teman-teman yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan teman-teman juga boleh mengupload kegiatan kita pada sore hari ini. Dari siang ke sore kita bersama ya dalam 1 jam. Sore hari ini boleh di-upload di Instagram atau media sosial teman-teman. Dan jangan lupa di tag Instagram Kaizen Room dan di tag Instagramnya Mas Aidil. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga puasa kita juga lancar sampai berapa hari ke depan? 27 hari ke depan untuk yang NU, 26 hari ke depan untuk yang Muhammadiyah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sekaligus saya meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya Alaya Firiski, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kaizen Talk berikutnya. Selamat berbuka puasa nanti di jam 6 ya. Sampai jumpa teman-teman. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.